Jadi Bapak ini ketemu malaikat tanpa sayap di Nabawi. Tiba-tiba ada dua tetamu datang menjemput, ayo kita pergi ke Raudah. Orang tu katanya, ayo kita ke Raudah aja tanpa permit. Tak bisa. Tapi isteri saya ada pak. Dia bilang tak apa, ini lebih baik. Ayo pergi. Tanpa saya sadari, bila sampai di tempat queue entry-nya panjang, orang ni langsung ke depan. Tanpa basa-basi, polis halau pun dia tu enggak pedulilah. Di sini tempatnya, di sini doanya makbul. Di sinilah. Di sini minta. Ya Allah. Saya sedih. Ada orang datang. Ya Allah. Ya. Nangis sampai balik masih menangis. Apapun yang kita perbuat akan Allah balas di tanah suci ini, ternyata itu benar. Bukan cerita fiktif atau bukan bohong. Jadi Bapak ini belum ada 24 jam di tanah suci ini, tapi Allah balas dengan apa yang Bapak perbuat. Ini di depan Saudara Mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai, balik lagi di channelnya Umi Gilby dan Gilby Sakib. Apa kabar sahabat Gilby semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk yang mau nonton videonya Gilby, jangan lupa harus sudah hafal dulu ngaji dan sholat. Nanti kalau nggak ngaji dan sholat dicetak dosa dan diazab. Takut. Berarti harus rajin semua Umi dan Nabi kata itu semua wajib, penting dan harus dilakukan setiap hari kalau udah waktu sholat. Oke, terima kasih Gilby sudah diingatkan. Alhamdulillah, pada hari ini Umi Gilby bertemu dengan tamu Allah yang luar biasa, tanpa diduga-duga, tanpa rencana, tanpa janjian sebelumnya. Tadi Umi dan Gilby sudah jalan-jalan mengelilingi kota suci Madinah, tepatnya ada di dekat Masjid Nabawi pada sore hari sekitar pukul 5 sore. Nah, setelah kami jalan-jalan, akhirnya AA dan Umi Gilby dan Abi Gilby duduk santai di sini dan kami sedikit ngemil. Dan setelah itu, Masya Allah Tabarakallah, ada 2 jemaah umroh dari Singapura yang Masya Allah Tabarakallah mengenali kami. Dan Masya Allah ternyata beliau-beliau ini adalah subscribernya Umi Gilby. Sekarang kita akan kenalan dengan beliau-beliau. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu dengan Ibu siapa ini? Farina. Ibu Farina. Kalau ini Bapak siapa? Bapak Rashid. Nah, Ibu dan Bapak ini adalah jemaah umroh dari Singapura. Pakai travel apa Bu ini Bu namanya? Syahida. Pakai Syahida. Ini nama travelnya, travel dari Singapura. Dan alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kami bertemu pada sore hari di sini. Kenapa bisa mengenali Umi Gilby? Padahal tadi tidak janjian ya Bu ya. Tidak janjian, tidak ada kontak, tidak calling lah, tidak ada komunikasi sama sekali. Kenapa tadi bisa langsung mengenali Umi Gilby di sini saat duduk? Di rumah sering lihat YouTube jadi kenal sama Gilby ya. Sama Bocil. Ada yang lincah. Yang lincah. Halo. Lihat Gilby ini anaknya seperti apa nih? Pemalu. Tidak seperti di video. Tidak, lain. Tidak mau dekat karena dengan orang baru. Kan baru pertama kali ketemu. Ini pertama kali ketemu katanya. Ini ibunya ternyata asli Indonesia, tapi beliau ini dapat jodoh dari Allah orang Singapura. Jadi ini perbanduan antara 2 negara, Indonesia dengan Singapura ya. Ibu kalau boleh tahu ini Indonesianya ada di kota mana? Di Pemangkat, Kalimantan Barat, Sambas, Kabupaten Sambas. Masya Allah. Kalimantan Kabupaten Sambas. Mungkin ada Kalimantan Barat. Mungkin ada saudaranya Umi Gilby yang nonton di sini. Orang Kalimantan juga. Nah, ini ada saudara kami bertemu di kota suci Madinah dan beliau nikah dengan bapak yang dari Singapura. Bagaimana ceritanya bisa umroh
di Singapura. Sedangkan ibu sendiri adalah warga Indonesia yang pasti paspornya paspor Indonesia. Paspor Indonesia, tapi kita udah dapat PR di Singapura, jadi tinggalnya di Singapura. Oh, Menetap di Singapura. menetap di Singapura. Tapi tetap warga Indonesia. Tapi masih warga Indonesia. Masih. Untuk umrohnya sendiri dari Singapura berapa dalam rombongan? Berapa orang? Ya, sendiri dalam rombongan selama sebanyak 17 orang. 17 orang, Ya. laki-laki dan perempuan. Ya. Perempuannya sekitar 12 orang. Lakinya Laki cuma 5 orang. 5. Oh, dalam rombongan hanya sedikit ya. Sedikit. Sedikit. Untuk Singapura sendiri setelah landing ke Arab Saudi itu tidak ada karantina. Tidak Iya, ada tidak. karantina. Tidak ada karantina. Langsung sini naik bus. Langsung bisa masuk Bisa ke Masjid lolos, Nabawi. ya. Alhamdulillah. Dengan lancar sekali. Iya, nah itulah perbedaan jamaah Singapura dengan jamaah Indonesia. Kalau jamaah Indonesia itu dikarantina 3-4 hari. Kalau dari Singapura itu tidak ada karantina. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu ini baru sampai pada hari apa? Tadi malam, Tadi pagi. Tadi ya. malam. tadi subuh jam 3. Jam Baik, 3. berarti ini sore pertama. Masya Allah. Ya. Bagaimana perasaan yang ada di tanah suci Madinah? Menikmati Ya Allah. dinginnya Madinah. Oh. Gimana perasaannya? Dingin sekali, dingin. Dingin ya? Dinginnya seperti salju mungkin ya. Masya Allah. Ya, tadi ya. pagi jam pagi dalam sekitar 20 Celsius. Iya, 19 atau 20 Di Celsius. bawah. iya. Hmm. Dingin ya. Dingin. Tapi Dingin. dinikmati ya. Tapi Oh, alhamdulillah alhamdulillah. semangat sampai sekarang. Iya, Masya Allah, ibunya semangat banget, semangat 45. Tadi untungnya Umi Gilby langsung nengok ke ibu karena ibu kayaknya bilang itu Umi Gilby gitu ya. Ya. Iya, makanya Umi Gilby langsung nyamperin dan alhamdulillah di kesempatan kali ini juga Umi Gilby bisa mendengarkan cerita yang luar biasa. Tadi sebelum rekod dari video ini, Bapak ini menceritakan sesuatu keajaiban yang luar biasa seperti ketemu dengan malaikat. Jadi Bapak ini ketemu malaikat tanpa sayap di Nabawi. Seperti apa sih Pak ceritanya? Pertama kali di waktu jam 10 pagi ketika isteri saya masih tidur, saya kejut dia supaya kita solat duha. Karena ini adalah hari pertama kami jejak kaki di Madinah ya. Jadi tak mau ambil kesempatan begitu kata orang itu, ya Allah, ini adalah di mana kawasan Masya Allah tapaknya Nabi Rasulullah SAW. Jadi kita itu jangan lengah. Kalau boleh buat ibadah di sinilah. Ya. Jangan rasa malas. Walau tadi pun saya keluar jam 9 saya rasa malas lah. Setelah saya pusing-pusing naik ke hotel, saya berfikiran kenapa harus saya tidur. Ini kan tempat yang Padahal ya dia Allah, belum istirahat sama sekali. saya Ya, Belum dari istirahat. datang belum istirahat. Jadi saya berfikiran, ayo pergi ke Masjid Nabawi aja solat. Tapi bila ketika masuk di Nabawi, saya berasa gitu, kata orang tu malas. Mau ke depan. Tapi bagi saya, langsung aja ke depan lah. Ayo ke depan, maju ke depan. Kerana maksudnya ayo besar ya, kalau mau jalan tu dalam lah. Jadi saya jalan di satu tempat saya duduk. Saya duduk, ya solat apa itu kata orang tu solat tahiyatul masjid. Saya ingin solat duha kan. Waktu saya solat solat sunatul masjid selesai, saya duduk dan berdoa. Sebelum habis berdoa, saya itu mau bangun solat duha, tiba-tiba ada 2 tetamu datang menjemput. Ayo kita pergi ke Raudah. Maksud saya tu Raudah apa? Raudah tanpa permit tanpa permit. Bagi saya sudah ada tawakal. Saya itu jemaah Singapura. Baru datang ke Singapura. Ini jujur ya, enggak bohong ya. Kemudian orang tu katanya, ayo kita ke Raudah aja tanpa permit. Kok bisa? Tapi isteri saya ada Pak. Dia bilang tak apa, ini lebih baik. Ayo pergi. Tanpa saya sadari, bila sampai di tempat queue entry-nya panjang, orang ni langsung ke depan. Tanpa basa-basi, polis halau pun dia tu enggak pedulilah. Bila sampai di depan polisi, dia cuba keluarkan seperti gini. Langsung, okey masuk. Jadi di situ
Kalau Pasnya tak tahu warna. nampak sini kalau biru. ID card-nya ya. ID kayak card-nya. gini. Kayak gini. Tapi warna. Langsung masuk di kawasan ruang tunggu lah. Ya. Ruang tunggu dalam tak lama, dalam sekitar dalam 10 ke 15 minit dipanggil masuk terus langsung. Masya Allah, Allahu Akbar, tak juga bisa lama lagi. Dan orang tu langsung seperti kata orang tu, ya Allah jaga saya di sini tempatnya, di sini tempatnya, di sini doanya makbul, di sini. Nah, dia suruh. Ayo, di sini makbul di mana? Di sini ayo. Setelah dia jejak kaki dah di situ, dia alihkan kaki dah panggil saya ke depan. Di sinilah. Di sini minta, di sini minta. Ya Allah. Saya sedih. Ada orang datang. Ya Allah. Jemput saya. Itu aja saya boleh cakap. Keikhlasan adalah hidup mungkin. Harus kita ikhlas. Tanpa kita sadari, saya pertama kali jejak sini di Madinah ini. Tiba-tiba ya Allah begitu dimuliakan. Tiba-tiba boleh terus langsung ke Raudah. Ya Allah ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasihlah ya Allah. Boleh dilihatkan Bapak buktinya Foto-foto. dari fotonya Foto yang habis pergi bahwa cerita ini adalah kisah nyata yang Masya Allah Tabarakallah, saya sendiri yang lama tinggal di sini bolak-balik datang ke Masjid Nabawi tidak pernah mengalami apa yang Bapak rasakan. Saya bisa di fotonya sekali. Ya. Ini di depan sebelah mimbar. Dia sebelah mimbar. Saya bisa ambil. Bisa berdiri lagi depan. Masya Allah, Allahu Akbar, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Ini mimpi Ya, ini. semua orang ya. Ini Mimbar. buktinya Bapak bisa masuk ke Raudhah tanpa harus dapat izin, tanpa harus mengantri, tanpa Bapak rencanakan. Saya ulangi lagi cerita dari Bapak biar lebih jelas. Jadi Bapak ini baru semalam sampai di kota Madinah dan pagi itu Bapak langsung ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tahiyat masjid, lalu akan melaksanakan sholat selanjutnya yaitu sholat sunnah duha. Setelah Bapak mau melaksanakan sholat sunnah duha, lalu dihampiri oleh 2 orang laki-laki yang tiba-tiba ayo kita ke Raudhah. Sedangkan Bapak sendiri ini tidak mengerti apa-apa dan tidak mengenal siapa yang mengajak ke Raudhah itu, dan Bapak terkejut. Ke Raudhah? Iya katanya, tanpa antri dan tanpa harus daftar terlebih dahulu, dan Bapaknya kaget. Dan singkat cerita, alhamdulillah Bapaknya ke Raudhah bersama 2 orang yang mengajak itu tanpa ngantri, sampai polisi yang di depan pun ditembus tanpa disetopkan ya Pak ya. Setelah di Raudhah ternyata tidak hanya di situ saja keajaiban yang Bapak dapat, ternyata di dalam pun Bapak dipersilahkan oleh seorang yang tidak dikenal ya Pak ya. Suruh berdoa. Disinilah Di sini tempat yang paling tempatnya. mustajab katanya. Silahkan doa. Bahkan beliau mempersilahkan Bapak untuk berdoa ya Pak ya. Allahu Akbar. Gimana perasaannya Pak? Ya Allah, tak kata lah siapa orang itu. Tapi saya tak kenal. Tapi tiba-tiba kata dia mungkin ini Allah yang jodohkan. Ya. Jodohkan kita berdua. Masya Allah, jangan ingat apa-apa. Bapak cuma apa kata dia tu Niat beribadah. Niatkan ibadah je. Ya. Tak ingat apa-apa. Amalan apa yang Bapak perbuat bisa sampai dapat seistimewa ini masuk ke Raudhah? Ya, mungkin bapak itu alhamdulillah selalu pekerjaan bapak itu ikhlas. Ikhlas. Jasa Apapun orang yang dikerjakan ikhlas. Ikhlas. Walau apa pun ditempuhi ikhlas. Mungkin segala-galanya kehidupan. Iya. Kata orang barat itu just let it flow. Ya. Ia berlalu lah. Mungkin karena Hari-hari ke keikhlasan, hari. kebaikan dengan progres ibadah kami. Iya. Ya, Jadi ya. apapun yang kita perbuat akan Allah balas di tanah suci ini, ternyata itu benar, bukan cerita fiktif atau bukan bohong. Bapak sendiri yang mengalaminya. Nah, untuk ibu sendiri sebagai istrinya yang ternyata 2 orang itu tidak hanya meninggalkan sampai Raudhah, ternyata 2 orang malaikat tanpa sayap yang mengajak Bapak ke Raudhah itu mengantarkan Bapak menjemput istrinya. Bagaimana ibu menyaksikannya? Jadi dia bilang lah ini ke Wardah dengan ya lah, terima kasih semua, senang lah kan. Jadi dia jumpa dengan kami, jumpa kan, diantar jumpa dekat situ.
Habis Masya itu Allah. tak bisa lagi nak macam mana lah kan. Mungkin saya itu kata pada dia, ibu lagi tunggu, jadi Dah takut lama, risau. mungkin nunggu 1 Tapi jam mungkin takut ibu tu macam di luar nunggu 1 menurut jam. saya tu macam jadi dia hantar je, biasa dia hantar sekali, hantar. Allah, Sekali. Dia keluar Dah pakai sendal. tanpa sendal dia Tanpa keluar. sendal. Sendalnya Dah masih lupa. dieret pakai kantong. Iya. Bapak berapa menit di dalam raudhah yang Bapak Sholat. sholat Saya atau berdoa? agak lama, dalam 10 ke 15 minit lah dia. Alhamdulillah ya Apa, Allah. saya bisa buat sembahyang apa itu kata orang taubat, Ya, kemudian hajat. hajat dan doa sepuasnya. Doa sepuas-puasnya hingga kan polis mau halau pun, tapi bapak masih Masih bisa duduk duduk saja. lagi saja. Alhamdulillah. Ketika melihat orang keluar, itu bapak pun ya, kita keluar aja kan, sudah Ya. dipanggil keluar. Masya Allah. Tapi Allah puaslah Akbar. doanya. Iya, Allahu Puas. Akbar. Macam ibarat doa saya itu bisa ulang balik. Iya. Pasal itu doa yang saya nak. Iya, Masya Allah. Jadi Bapak itu bisa berdoa sepuasnya dan doa yang sudah diucapkan bisa diucapkan berkali-kali begitu. ya. Allahu Bisa Akbar. sujud kembali lagi. Allahu Akbar. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin di tanah suci ini. Bapak sendiri mengalaminya, sedangkan Ibu sendiri ya belum tahu seperti apa raudhah, hanya melihat dari video Umi Gilby mungkin ya. Iya. Semoga dalam waktu dekat ini Ibu bisa merasakan indahnya taman surga. Insyaallah. Insyaallah. Semoga apa yang Bapak panjatkan, doa-doa di dalam raudhah, malaikat mengaminkan dan Allah mengijabah. Semerinding ini dengernya, merinding nggak sih Bu dengarnya? bukan lagi merinding. Apalagi Bapak yang mengalaminya ya. Iya. Semua Nangis kita- sampai balik masih Ya, menangis, nangis, nangis. masih nangis ya Pak. Ya. Sedih kalau ingat. Ibarat kata orang tu kata Allah tu balas macam seperti sekejap dapat. Iya. Pasal baru turun jam 3 pagi, Ya. waktu mau minta duha, disuruh duha Masuk. di sebelum Padahal masuk. belum istirahat di Belum tidur. istirahat lagi. Belum istirahat. Belum sama sekali dia. Jadi Bapak ini belum ada 24 jam di tanah suci ini, tapi Allah balas dengan apa yang Bapak perbuat. Bapak perbuat dengan kehidupan yang baik, ikhlas ya Pak. Ikhlas ya. Nah, dari ikhlas itu Allah balas dengan bisa berdoa di raudhah tanpa harus diminta. Jadi diberikan langsung Diberi oleh langsung. Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ya. atas cerita yang penuh inspirasi, bahwasanya kita Insya itu Allah. harus melakukan apapun dengan cara ikhlas ya Pak ya. Dan terima kasih untuk Ibu yang sudah tadi nyamperin Umi Gilby. Terima kasih ya. Semoga atas pertemuan ini Allah berkahi. Semoga perjalanan umroh Ibu dan Bapak ada dalam lindungan Allah, menjadi umroh yang mabrur. Amin, ya Mohon Allah. maaf bila ada salah kata dalam obrolan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya Umi Gilby. Di sini mau nanya terakhir untuk Ibu. Untuk Ibu, silahkan doa apa yang mau Ibu berikan kepada para penonton yang sedang melihat Ibu dan Bapak di sini. Ya, para penonton yang sedang melihat kami, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah menunaikan ibadah umroh Amin. dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Dan Allah. dalam sehat, Amin. sehat Amin. selalu. Amin, amin, Amin. amin. Untuk Bapak, Dan saya pun juga ya doakan kepada semua Yang menonton. yang menonton itu agar mudah datang ke tempat suci inilah. Menunaikan Tanpa ada lagi seperti kuarantin, keraguan apa. Amin. Mudah-mudahan apa-apa sehat. aja lah Ya. diperlukan dokumen-dokumen tu. Ya Allah, itu adalah satu perjuangan lah. ya. Ada satu perjuangan. InsyaAllah dengan berkat doa seluruh umat Islam agar kita mudah sampai ke tanah suci ini. InsyaAllah. Amin, amin, Amin. Allahumma amin. Aminkan sahabat, karena suatu perkataan itu adalah doa. Semoga apa yang keluar perkataan dari mulut kita Allah ijabah. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk video kali ini, video yang sungguh sangat menginspirasi. Semoga video ini juga bermanfaat. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas ceritanya, atas pertemuan ini. Semoga pertemuan ini berlanjut sampai nanti ada di surga. Amin ya Allah. Untuk video kali ini Umi Gilby cukup akhiri saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan silakan Gilby. Nah juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kan subscribe itu gratisnya dan
di bawah atas. Komen di deskripsi. Dan di sini ada Gilby, Umi, Abi, Dan ada ibu, bapak. Amin untuk syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.